Video ini khusus buat sampean pemula yang ingin beternak dan memiliki penghasilan 2 juta sampai 2,5 juta per minggu. Bagaimana caranya? Simak terus sampai habis ya bos. Kita akan bagi caranya. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar bosku? Kembali lagi bersama saya di sini, SEO Bakal Peternak. Dan terkhusus kali ini di video ini saya akan bersharing tentang bagaimana memperoleh penghasilan 2 juta hingga 2,5 juta per minggu. Itu berdasarkan dengan pengalaman saya sebagai SEO Bakal Peternak dan juga pengalaman saya sebagai peternak di kandang kita. Bagaimana caranya? Saya rasa kalau saya bisa, sampean juga pasti lebih bisa. Oke, simak terus sampai habis bos ya, dan jangan lupa like video ini. Oke, lanjut. Kita langsung saja ke poin yang pertama, yaitu apa saja yang perlu sampean persiapkan ketika sampean ingin memulai beternak. Tentunya dengan tujuan sampean ingin memiliki penghasilan 2 juta hingga 2,5 juta, karena logikanya sekarang bos, kalau saya perhatikan ya, saya amati sekarang orang lebih orientasinya kepada nilai. Oke, di video kali ini saya akan jawab apa saja yang perlu sampean persiapkan ketika sampean ingin memiliki goals penghasilan 2 juta hingga 2,5 juta. Yang pertama yang perlu sampean persiapkan adalah lahan minimal 8x8. Jadi dengan luasan lahan 8x8 ini tentunya kedepannya sampean akan harus memiliki kandang. Pertama yang tidak boleh, yang perlu sampean hindari adalah di tengah-tengah padat penduduk. Jadi buat sampean, apalagi buat sampean yang pemula ya, tentunya pengetahuan sampean tentang mengendalikan bau kandang dan amonia itu masih sangat minim. Jadi saran saya, kalau untuk sampean buat pemula, walaupun sampean memiliki kandang dengan luasan 8x8 atau lebih, tetapi berada di tengah pemukiman padat penduduk, sebaiknya urungkan dulu niat sampean. Kenapa? Karena yaitu tadi, khawatirnya sampean dikomplain. Tapi kalau sampean memiliki kandang yang ideal, ya lapak ukurannya sesuai seperti yang saya sebutkan tadi, minimal ya, minimal, kemudian jauh dari pemukiman penduduk, kemudian lagi bukan rawa, karena rawa ini juga rentan bos, kemudian lagi datarannya kering, maka sebaiknya sampean sudah memiliki modal utamanya. Terus bos, saya kan cuman di pinggiran rumah, boleh nggak? Bisa nggak? Oh bisa bos, karena terbukti ini saya cuman di belakang rumah, memanfaatkan di belakang rumah ini sampai ke sana, ini ukurannya semeter, bisa ya. Apa sih yang nggak bisa? Oke, tetapi saya perlu standarisasi bos. Jadi minimal itu 8x8, boleh di bentuknya berbeda, tidak harus 8x8, tetapi secara keseluruhan itu bentuknya boleh memanjang, boleh nganan, boleh ngiri ya, boleh pinggiran rumah, boleh pinggiran tembok, boleh, silahkan. Oke, lanjut. Yang kedua yang perlu sampai persiapkan adalah pembuatan kandang, dan ini erat kaitannya dengan modal. Karena ini nggak bisa bos, sampai ingin penghasilannya rupiah, sampai juga harus, konsekuensinya sampai juga harus mengeluarkan rupiah. Berapa rupiah yang diperlukan? Tergantung dari sumber daya yang ada di daerah sampean. Tentunya kayu ya. Dalam hal ini kita menggunakan kayu itu bisa, sampean nggak melulu harus beli semuanya, semua bahan. Seperti contoh kandang ini ya, saya membuat kandang ini berikut jembatan-jembatannya itu, ini hanya habis kurang lebih 1 juta kalau dihitung dengan sengnya itu ya, nggak sampai 1,5 juta bos. Jadi kandang 1x6, 1 meter kali 6. Di sini ada kandang pembesaran dan di sana itu ada kandang indukan. Lumayan kan bos, nggak sampai 1,5 juta, tapi jadi, dan muatnya banyak. Kapasitasnya sekitar 45-50 ekor untuk kandang pembesarannya. Jadi yang pertama, sampean buat kandang dulu. Berapa kandang yang perlu sampean persiapkan? Sesuaikan dengan jumlah populasi awal.
Nah, karena sampean ingin memiliki penghasilan minimal 2 juta per minggu, minimal sampean beternak itu 20 ekor indukan betina, 20 babon dengan 5 pacek atau pejantan. Jadi catat ya bos ya, 5 pejantan 20 babon, berarti satu pejantan membuahi 4 babon. Oke, berarti yang sampean butuhkan adalah 5 kabin. Nah, jadi 5 kabin itu bisa bos dibagi-bagi. Contoh nih, ini kan kurang lebih sekitar, kalau saya hitung-hitung ya, sekitar 5 meter nih dari sini ke sini. Itu bolehlah kalau ukuran 5 meter itu tarik aja sekitar 2 meter ke depan, terus gini, jadi ukurannya 2 kali 1 itu boleh, atau 1,5 kali 2 boleh. Tinggal sampean aja bos yang ngatur. Nah, setelah jadi kandang-kandang koloni ini, sampean boleh bikinnya rapat dengan tanah seperti itu, boleh dengan gaya panggung seperti ini, dengan lantai yang menurun, sehingga pada saat bertelur, telurnya akan bergulir ke depan. Itu terserah dari sampean. Intinya buat untuk kandang indukan. Kandang indukan dengan 5 kabin, 5 kabin 5 kamar. Artinya satu pejantan dengan 4 babon betina. Oke, anggap sudah jadi. Kemudian persiapkan lagi untuk kandang pembesaran. Kandang pembesaran boleh yang seperti ini ya, kemudian boleh yang seperti ini. Bahannya tetap sampean pandai-pandai memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar sampean. Kalau saya biasanya melakukan pendekatan dengan pemilik molding atau somel. Biasanya banyak aja tuh limbah-limbah. Kalau di daerah saya namanya sibitan bos, nggak tahu kalau di daerah sampean. Sibitan ini adalah kayu-kayu sisa yang tidak terpakai. Kemudian lagi, setelah kandang pembesaran, yang perlu sampai miliki adalah ini, kandang box magic tutup rapat seperti ini. Kalau ini saya buat dulu di 2020 ini ya, saya buatnya itu bahkan lebih cepat, dibeli duluan lagi ini 2019. Udah lama banget bos, ini udah 4 tahunan, bahkan sebelum ada bakal peternak ini udah ada. Ini habisnya satu lembar triplek yang 6 inci. Ini satu lembar triplek, berarti ongkosnya itu biayanya ya mungkin sekitar 200-300 ribu lah, lengkap dengan lampunya, dengan kabelnya, dengan kawat ramnya. Kawat ramnya saya menggunakan yang 1 inci, begitupun yang di sana. Yang di sana lebih kecil, kalau yang ini ukurannya 1,20 meter. Jadi satu lembar lebar dari ini triplek yang 6 inci saya pakai. 6 inci kenapa? Karena 6 inci itu walaupun kena benturan dia nggak pecah. Beda kalau yang 3 inci, itu alasannya. Ini penting karena di sini sampean harus memisahkan indukan dengan anak ayam. Oke, lanjut. Kemudian berikutnya lagi yang perlu sampean buat adalah mesin tetas. Ini adalah mesin tetas dengan kapasitas kurang lebih sekitar 150 butir. Kapasitasnya ukurannya 130 kali 50 kali 50. Saya buat sendiri, biayanya ya mungkin 700 ke atas lah biayanya, dari triplek dan lain sebagainya ya. Kemudian fitting ini habisnya ya sekitar 700 ribuan, nggak sampai sejuta lah pokoknya untuk satu mesin tetas. Berarti kalau di total anggaplah keseluruhan biaya itu sampean habisnya sekitar di kisaran 7,5 juta, atau mungkin pokoknya nggak sampai 10 juta. Kita bulatkan aja 8 juta lah sampai habis, dari kandang indukan, kandang pembesaran, kemudian box magic tutup rapat. Sampai juga harus punya 2 seperti ini, kemudian mesin tetas. Terus apa yang harus sampai lakukan? Pertama, survei dulu ketersediaan pakan alternatif. Pakan alternatif apa yang akan sampean berikan ke ayam. Pertama, syaratnya harus mudah didapat, jadi kapan saja sampean butuh ada. Kemudian yang kedua, murah. Jadi percuma kalau selalu ada tapi mahal, percuma juga bos. Di antaranya di sini saya merekomkan dedak, ampas tahu, ampas kelapa, kemudian bungkil kalau memang mudah. Jangan lupa juga sayur-sayuran hijau, yang sayur-sayur apkir yang dari bakul-bakul sayur dari pasar itu juga banyak sekali. Itu adalah sumber daya pakan alternatif kita. Ini yang perlu sampai survei lebih dulu. Setelah itu, setelah sampai sudah punya sumber daya pakannya, kemudian sampai mulai mencari indukan. Indukan yang seperti apa yang perlu sampai pelihara? Yang jelas indukan harus betina, 20 ekor, pejantannya 5 ekor. Mau dari jenis apa boleh, ayam kampung asli juga boleh, KUB juga boleh ya.
KUB juga boleh, kemudian BK juga boleh. Tapi BK ini cenderungnya dia, saya kalau untuk sampean yang pemula sebaiknya jangan dulu, karena pertumbuhan BK ini agak lamban bos. Jadi sebaiknya saya tetap menyarankan ayam kampung asli juga bagus. Tapi kalaupun pemainnya nggak ada, sampean boleh cari di peternak-peternak yang sudah lama berjalan. Biasanya itu sudah punya silangan KUB atau mungkin silangan-silangan ayam unggulan yang lain. Sampean boleh beli indukan berupa indukannya. Indukan itu kalau untuk betinanya ya mungkin ya 50.000 lah, 50.000 yang usia 8 bulan atau 7-8 bulan gitulah. Kemudian pacaknya mungkin dapat harga 150 per ekor yang udah matang, yang udah siap reproduksi, itu harganya kisaran 150.000, umurnya 1 tahun ya, kurang lebih 1 tahun 2 bulan lah, itu idealnya bos. Nah kemudian sampai lakukan pemisahan, pilih babon-babon atau pacak yang akur, dipisah-pisah ya. Setelah dipisah-pisah kemudian diberikan pakan. Yang pertama kali harus sampai persiapan adalah konsentrat petelur. Konsentrat petelur kalau di daerah saya yang KLK itu harganya 575.000 per karung, isinya 50 kilo. Itu sudah lumayan. Kemudian bahan pakan alternatif utamanya sampai boleh pakai ampas tahu, boleh pakai dedak kalau di sana mudah didapat dan murah. Kemudian lagi sampean boleh cari link untuk mudah mendapatkan jagung giling, karena jagung giling ini kadang suka susah dapatnya bos, langka ya. Jadi sampean harus cari juga jagung giling atau dedak jagung. Kalau jagung giling kan biasanya harganya cukup lumayan tinggi lah dibanding dedak jagung. Kalau dedak jagung ini dia lebih halus bos, jadi bongkol-bongkol halusnya itu masih ada di situ ya. Tapi saya rekomendasikan lebih ke dedak jagung karena apa, relatif lebih murah daripada